bagaimanakah proses pembuatan kain tenun Bandar Kidul Kediri juga akan kami hadirkan hari ini. Saya Dwi Yiliwati, inilah Kebar Kediri. Pemirsa, puluhan hektar padi di daerah Banyakan Kediri roboh. Hal tersebut mengakibatkan kerugian hampir 50% dan nyaris gagal panen. Lantas, bagaimanakah para petani mengatasi hal tersebut? Berikut liputannya. Petani di Kecamatan Banyakan, Kota Kediri dibuat resah. Hal tersebut karena puluhan hektar padi yang mereka tanam roboh akibat diterpa hujan angin yang mengguyur Kota Kediri beberapa hari yang lalu. Hal tersebut mengakibatkan penurunan hasil panen hampir 50% dan nyaris mengalami gagal panen. Kerugiannya mencapai berapa? Itu biasanya maksimal padi yang istilahnya yang normal itu pendapatan bisa 12 kintal karena satu faktor penyakit ya toh, itu penghasilan itu 1/4 hektar ya, itu cuma 7 kintal 6 kintal itu kalau padi yang rusak itu kebanyakan kalau kita setorkan di gudang itu banyak yang kembali, tidak mau gudang menerima karena kan berasnya kan rusak itu, banyak yang warnanya kuning campur hitam-hitam itu karena kan rusak itu padinya. Hasil panen 1/4 hektar sawah yang biasanya mencapai 12 kuintal kini hanya menghasilkan 6 kuintal padi. Beberapa cara telah dilakukan oleh para petani, seperti pemberian obat pembunuh hama pada padi yang telah roboh. Namun, hasil panen yang disetorkan ke gudang banyak yang dikembalikan akibat kualitas padi yang memburuk. Selain padi yang rusak dan belum siap panen, padi juga membusuk akibat terkena air hujan dan berwarna kuning kehitaman. Para petani berharap supaya pemerintah memberi bantuan dan paling tidak harus meninjau agar tahu bagaimana keluh kesah para petani selama ini. Dari Banyakan, tim Kebar Kediri melaporkan. Hujan yang kerap mengguyur Kota Kediri membuat para pengrajin geteng di Dusun Keradenan Kediri mengalami kendala. Tak hanya kendala, hujan juga mempengaruhi kualitas genting yang dihasilkan. Berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Ibu, apa saat musim penghujan mengalami kendala atau kerugian? Iya. Kendalanya apa, Ibu? Kendalanya kalau ada hujan tiba-tiba terus mandul saat penjemputan belum selesai, akan kehujanan. Terus kualitas genting waktu musim penghujan itu gimana, Bu? Ya sama saja, cuma mungkin kehalusannya itu terganggu, kurang halus biasanya kalau masih basah itu loh, udah dipegang-pegang sama tangan kadang gitu. Terus pemesanannya menurun apa tidak, Bu? Untuk pemesanannya menurun, misalnya omsetnya separuh dari cuacanya cerah. Hujan yang kerap mengguyur Kota Kediri membuat para pengrajin genteng di Dusun Keradenan, Kecamatan Banyakan, Kota Kediri harus bersabar hati. Pasalnya, banyak kendala yang mereka alami dalam proses pembuatan genteng. Hujan yang terus turun membuat proses pengeringan genteng yang telah dicetak menjadi memerlukan waktu yang lebih lama agar genteng-genteng tersebut benar-benar kering. Selain itu, hujan juga mempengaruhi kualitas genteng yang dihasilkan. Pasalnya, genteng menjadi kurang kuat dan warna yang dihasilkan setelah proses pembakaran sedikit memudar. Di musim penghujan ini, para pengrajin genteng juga mengalami penurunan dalam pemesanan. Pesanan yang diterima turun hampir 20% daripada saat musim kemarau. Hal ini sudah biasa dirasakan oleh para pengrajin genteng. Namun, hal tersebut tak pernah membuat para pengrajin genteng menghentikan pekerjaannya. Karena pekerjaan tersebut sudah dilakukan sejak dulu secara turun-temurun. Dari Banyakan, tim Kebar Kediri melaporkan. Pemirsa, kain tenun memang banyak kita jumpai di berbagai daerah. Namun, kain tenun di daerah Bandar Kidul Kediri ini cukup menarik dan terkenal di kalangan masyarakat. Seperti apakah
proses pembuatannya telah kami rangkum dalam segmen Ragam Warna. Dan berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Dwi Yuliwati, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Kali ini saya akan mengunjungi produksi tenun ikat di Kelurahan Bandar Kidul Kediri yang terkenal dengan kualitas tenun yang bersifat turun-temurun. Penasaran? Let's check it out! Selamat sore, Mbak. Kelihatannya kain tenunnya di sini tuh bagus-bagus ya, Mbak. Bolehkah saya melihat prosesnya? Boleh. Silakan. Ya. Mari. Pada proses awal, benang terlebih dahulu dicuci dan diberi warna dasar. Setelah itu, benang dipintal sebanyak 2 kali. Ini dia proses yang butuh kejelian, yakni proses menyambung benang. Penataan benang pada bak sekaligus pemberian motif. Tenun setengah jadi akan melalui proses pencelupan dan pelepasan tali hingga benang siap ditenun. Wow, bermacam motif telah dihasilkan. Wah, saya bangga menjadi masyarakat Kediri ini karena di daerah ini masih ada orang yang melestarikan kain tenun Indonesia. Nah, gimana? Menarik bukan? Dan jangan lupa ya sobat untuk terus mengembangkan budaya Indonesia. Sekian ya Sobat Ragam Warna, sampai jumpa.